Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian baik-baik saja ya di rumah. Di sini kita akan belajar PPKN bersama Bu Amini. Pertemuan ini kita akan membahas bab pertama, yaitu perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Coba kalian simak ya. Bab 1. Perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara memiliki tujuan pembelajaran. 1. Mensyukuri perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. 2. Menghargai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. 3. Menganalisis perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. 4. Melihat komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila. 5. Melaksanakan tanggung jawab atas keputusan bersama dengan semangat konsensus tokoh nasional dalam perumusan Pancasila. Pada 8 Maret 1942, Indonesia menjadi wilayah pendudukan Jepang. 1 Maret 1945 diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai janji kemerdekaan dari Jepang. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Sidang ini membahas tentang dasar negara. Sidang kedua BPUPKI dilaksanakan tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945. Sidang ini membahas tentang Rancangan Undang-Undang Dasar. Ketua Sidang BPUPKI yaitu KRT Rajiman Widyodiningrat menyatakan perlunya suatu dasar negara dengan 2 wakil bernama Ichibangasi Yoshio dari Jepang dan RP Swiroso dari Indonesia. Selanjutnya, beberapa anggota sidang menyampaikan pendapatnya tentang rumusan dasar negara. Apakah kalian tahu siapa tokoh yang merumuskan dasar negara? Iya, benar. Ada 3 tokoh yang merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, menurut Muhammad Yamin, secara lisan terdiri dari 5 unsur dasar yang akan merdeka, yaitu sebagai berikut. 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Peri kesejahteraan. Rumusan secara tertulis dari Muhammad Yamin yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan, persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Supomo, terdiri dari 5 unsur dasar yang akan merdeka, yaitu sebagai berikut: persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, keadilan rakyat, musyawarah. Menurut Soekarno, rumusan Pancasila sebagai dasar negara terdiri dari 5 unsur landasan kemerdekaan, yaitu sebagai berikut: nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial,
ketuhanan yang Maha Esa. Pada sidang BPU PKI pertama dibentuk Panitia 9 yang menghasilkan rancangan pembukaan hukum dasar, yaitu Undang-Undang Dasar. RUUD tersebut Insinyur Soekarno menyebut muqaddimah istilah Muhammad Yamin, yaitu Piagam Jakarta. Berikut adalah nama-nama dari Panitia 9 BPU PKI. Yang pertama, Insinyur Soekarno. Yang kedua, Mr. Muhammad Yamin. Yang ketiga, Dr. Andes Muhammad Hatta. Yang keempat, Mr. A.A. Maramis. Yang kelima, Abi Kusno Cokrosujoso. Yang keenam, Abdul Qahar Muzakir. Yang ketujuh, Haji Agus Salim. Yang kedelapan, Kiai Haji Wahid Hasyim. Yang kesembilan, Mr. Ahmad Subarjo. Panitia 9 melaporkan hasil rumusan dasar negara pada saat sidang BPU PKI yang kedua. Dalam alinea keempat, naskah Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, terdapat rumusan dasar negara, yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan dasar negara sila pertama diubah karena wakil dari Protestan dan Katolik di wilayah yang dikuasai Jepang merasa keberatan. Perubahan sila pertama Pancasila akhirnya menjadi ketuhanan yang Maha Esa sampai saat ini. Bagaimana anak-anak penjelasan dari Ibu? Apakah kalian sudah paham? Baiklah, kalau kalian sudah paham, kalian catat materi tadi di buku. Kemudian, kalian buat peta konsepnya. Nanti kita akan bertemu kembali minggu depan. Jangan lupa pelajari materi selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.